عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. معاشر المسلمين والمسلمات، hadirin wal hadirat, jamaah qiyam Ramadan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, luar biasa jamaah Masjid Raya Limosuku. Kalau di sebagian masjid yang lain yang berkunjungi Bapak Ibu, semakin kaujuang Ramadan semakin maju sahur. Tapi majunya kemungko Pak. Nan awalnya 5 jadi 3. Nan awalnya 6 bisa jadi 2. Tapi alhamdulillah di Masjid Raya Limosuku go, nan tua je nan muda, padusi laki-laki lai barami-rami kita di malam Ramadan. Mudah-mudahan iko menunjukkan negeri iko adalah negeri yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema kajian kita pada malam hari kini yaitu amalan-amalan rahasia. Jadi dak ibu-ibu saya yang punya rahasia dah bu. Amalan pun ada yang rahasia. Salah satu syarat diterimanya amalan kita oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ketika amalan tadi dilandaskan kepada niat betul-betul ingin mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Di salah satu doa iftitah yang kita baca membuka ibadah salat kita, yang merupakan nukilan dari firman Allah yang terdapat di dalam surat Al-An'am yang berbunyi, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, kehidupan dan kematianku seluruhnya untuk Allah Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Dengan hal yang demikianlah aku diperintahkan dan aku termasuk di antara golongan-golongan awal dari kaum muslimin. Nah, kaum muslimin, salah satu ciri indikasi atau tanda-tanda orang yang ikhlas dalam beramal ku adalah yaitu orang yang suka diam-diam beramal dan beramal diam-diam. Oh, ingat ke Bapak Ibu? Salah satu ciri orang yang ikhlas beramal yaitu orang yang suka beramal diam-diam dan diam-diam beramal. Apa ciri orang ikhlas? Kecil orang kita alam takambang jadikan guru. Malam kini Bapak Ibu awak baguru ke binatang. Lain boleh baguru ke binatang bu? Baguru ko maksudnya mengambil faedah ibrah pelajaran dari binatang. Tentu saja boleh.
Bahkan sebahagian surat-surat dalam Al-Quran tu Bapak Ibu merupakan nama-nama binatang. Al-Baqarah, jawi betina. An-Nahl, labah. An-Namal, samui. Al-Fil, gajah, binatang. Jo binatang apa kita ambil pelajaran? Jo binatang dua. Nan cie penyu, nan kedua ayam batino. Kedua-duanya kabatalua. Tapi karakternya badua ko Bapak Ibu jauh berbeza. Kalau nan penyu ko, nyo datang dari laut malam-malam diam-diam ke pantai. Nyo carilah pantai-pantai nan tasurua nan jarang orang kesinan. Kemudian nyo gali lubang tadi bu. Nyo gali diam-diam. Tak ada bersuara. Gali diam-diam. Kemudian lah ada lubang. Kemudian nyo batalualah di lubang tadi. Penyu ko Bapak Ibu sekali batalua amuah puluhan taluan. Lah selesai nyo batalua, kemudian nyo tutup talua tu balik yang ada di lubang tadi, nyo kasiak yang ada di pantai tadi. Diam-diam pula. Lah selesai itu nyo balik pula kalawit diam-diam. Itu penyu. Taluannya banyak, tapi diam-diam set. Tapi yo jauh berbeda jo ayam batino Bapak-bapak Ibu. Ba ayam batino bu. Kadang taluannya ciek jo duonyo, tapi magiah pengumuman ke orang kampung. Ebohnya ndak nyo sekandang, sakampuang eboh. Oi orang kampung, ambo ke batalua. Barak talua kau ayam cie. Nah itulah di antara bentuk tamsil, permisalan antara orang ikhlas beramal dengan orang yang kurang ikhlas beramal. Orang yang ikhlas beramal layaknya seperti penyu tadi. Amalnya luar biasa tapi diam-diam saja. Tak suka show-show. Tapi orang yang kurang ikhlas dalam beramal, yang penting baginya banyak orang tahu, banyak orang menilai, itu yang penting baginya. Nah mudah-mudahan kita termasuk bagi dalam ciri-ciri orang yang mukhlis dalam beramal. Nah kalau kita lihat berbagai contoh, ibadah yang disuruh kita merahasiakannya Bapak Ibu. Yang disuruh kita jangan sampai banyak orang mencaliak. Yang di antaranya yang pertama adalah yaitu ibadah salat sunat kita. Kata Nabi SAW, sebaik-baik salat itu adalah di rumah. Afdalus salati fil bait illal maktubah. Sebaik-baik pelaksanaan salat itu adalah di rumah kecuali salat-salat wajib. Nah, jadi secara umum ko Bapak Ibu, salat-salat sunat awak ko dianjurkan awak, disuruh kita, disunnahkan kita mengarajokannya di rumah kita masing-masing. Tentu ko di luar solat yang memang pelaksanaannya di tempat rami. Contoh solat Id, tak mungkin di rumah dulu. Kecuali waktu corona dulu mungkin ya. Kemudian solat minta hujan di lapangan istisqa. Salat gerhana khusuf dan kusuf, gerhana matahari, gerhana bulan di masjid berami-rami. Salat tahiyatul masjid, ya di masjid. Tapi selain salat-salat yang tadi, salat rawatib qabliyah ba'diyah ka, salat duha ka, salat tahajud ka, salat sunat wudu ka, dan bentuk-bentuk salat sunat yang lain, pada dasarnya dianjurkan kita mengarajukannya di rumah. Bagaimana itu? Kerana dua alasan. Yang pertama alasannya adalah menjaga keikhlasan hati, kata Imam Nawawi. Menjaga keikhlasan. Coba bayangkan Bapak Ibu, mana mudah menjaga keikhlasan.
melakukan solat di hadapan orang banyak atau di hadapan segetek orang. Contoh Bapak Ibu, awak sembahyang raya di lapangan. Di lapangan sembahyang raya. Nah, yang namanya sembahyang raya tu di lapangan kan tak ada tahiyatul lapangannya dah. Beda ada awak sikok. Sembahyang raya di masjid, ada tahiyatul masjidnya. Kalau tiba di lapangan tak ada tahiyatul lapangan. Tapi bolehkah misalnya kita solat duha di lapangan itu? Kan boleh saja. Mana rasa-rasanya Bapak Ibu yang lebih mudah menjaga keikhlasan? Melaksanakan solat duha 2 rakaat di rumah atau di lapangan di hadapan sekian ratus orang yang orang kampung awak? Mana mudah? Tentu nan di rumah, di bilik kita. Maka selain solat 5 waktu, maka secara umum solat-solat sunat itu dianjurkan di rumah. Pertama alasannya menjaga keikhlasan, kemudian yang kedua adalah yaitu menambah keberkahan untuk rumah itu sendiri. Kecik Nabi, jadikan bahagian solatmu itu sebahagian di rumah, karena Allah akan memberikan kebaikan kepada rumah yang di dalamnya didirikan solat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, makanya masjid musalla sejatinya memberikan ruang waktu yang cukup untuk jamaah yang berkeinginan untuk melaksanakan solat di rumah bisa melaksanakan solat di rumah. Solat qabliyah, misalnya qabliyah zuhur, qabliyah subuh dan seterusnya. Nah, di sebagian tempat Bapak Ibu, waktu ba'da azan sampai iqamat itu, selepas azan sampai menunggu iqamat itu sangat pendek sekali. Nyoku aja orang yang lah ada di surau, Pak. Yang menentukan sia garin yang ada di surau tadi, padahal lah ada di surau. Lah selesainya 2 rakaat salat qabliyah, nya tunggu sebentar, kemudian langsung qamat. Padahal mungkin orang yang ada di rumah mungkin sedang baru sekian puluh perjalanan menuju masjid, tidak punya ruang untuk melakukan solat di rumah. Nah, jadi Bapak Ibu, selagi masih bisa kita melakukan solat sunat kita di rumah, maka pada prinsipnya kerjakanlah solat-solat sunat kita di rumah. Tapi tentu lihatlah kondisi ibu. Contoh, kok solat di rumah awak ba'diyah isya kini kok? Bah kira-kira. Solat isya jamaah, kemudian apa-apa ibu-ibu pulang sadonyo. Niatnya untuk mendapatkan pahala sembahyang sunat di rumah. Memang lebih afdalnya di rumah, tapi kondisinya kurang tepat. Jadi mencari kondisi. Sama juga qabliyah tadi, kalau seandainya dek gara-gara awak solat di rumah terlambat awak sembahyang wajib, maka lebih baik solatnya di masjid saja. Nah, jadi perlu juga mencari kondisi. Nah, kemudian yang kedua, contoh ibadah yang sejatinya lebih banyak seharusnya kita andok-andokan Bapak Ibu, yaitu membaca Al-Quran. Baca Quran. Di bulan Ramadan ko, iduk kegiatan-kegiatan tadarus. Hebat. Bagus. Bahkan Nabi sampaikan, apabila suatu kaum berkumpul di masjid, berkumpul di rumah Allah, menganya berkumpul, membaca Al-Quran bertadarus. Isiko lain mereka bu, lain tadarus isiko, lain. Tapi kadang bapak-bapak ibu-ibu banyak tadarus di sebahagian tempat ko yang indah ada guru pembimbingnya. Jadi yang mengaji itu mau dia lalusan, indah diperhatikan, nan pendek dipanjangan, nan panjang dipendekan, yang seharusnya dengung tak didengungkan, yang tak dengung didengungkan, tak balik-balik, dan indah ada yang mengkoreksi. Itu beralun sempurna makna tadarusnya lain.
Yang tadarus tu berkumpul, baca Quran, kemudian dikaji maknanya, kemudian ketika dibaca kau ada nan salah, ada nan tukang peluan. Itu nan sabana tadarus. Nah, tadarusku kegiatan yang positif Bapak Ibu. Tapi jangan sampai baca Quran kita hanya di saat-saat tadarus di surau. Lebih perbanyaklah baca Quran di rumah kita, di bilik-bilik awak. Karena kata Nabi SAW, membaca Al-Quran secara di hadapan orang banyak, itu pahalanya seperti orang bersedekah di hadapan orang banyak. Sedangkan membaca Al-Quran sendirian, tidak banyak orang yang mencalik, maka pahalanya seperti seseorang yang bersedekah diam-diam. Nah, di contoh yang ketiga nanti kita kaji tentang sedekah. Tapi ya secara umum, bersedekah secara sembunyi-sembunyi selagi masih bisa lebih baik dibandingkan dengan sedekah terang-terangan. Artinya, membaca Al-Quran semakin sagete orang yang tahu kita sedang baca Quran, itu semakin baik. Saya contoh ulama kita yang mengamalkan itu, contohnya Imam Ahmad. Imam Ahmad tu Bapak Ibu, beliau punya pendapat membaca Quran itu lebih afdal dengan mencaliak mushaf, walaupun yang membacanya lah hafiz Quran 30 juz sekalipun. Itu pendapat beliau. Pendapat beliau mengulangi, membaca Quran dengan mencaliak mushaf, buka mushaf, itu lebih afdal, kata beliau, lebih baik dibandingkan dengan membaca Quran dengan hafalan, walaupun yang membacanya tadi dengan hafalan itu betul-betul hafiz Quran. Tapi apa yang beliau lakukan? Bapak Ibu, periwayatnya, ketika beliau sedang baca Quran di rumah dengan buka mushaf, kemudian tiba-tiba tamu datang, maka beliau ambil kain, beliau tutup mushaf Quran beliau. Tujuannya supaya tamu yang datang dari luar tadi Bapak Ibu tidak tahu kalau beliau sedang baca Quran tadi. Mandok-andokkan amalan. Jadi tadaruslah, silahkan. Mengajilah bersama-sama, silahkan. Karena itu memang banyak juga kebaikannya. Tetapi yang lebih baik daripada itu, perbanyaklah baca Quran di rumah kita masing-masing. Selain bisa menjaga keikhlasan dalam hati, akan menambah keberkahan dan cahaya untuk rumah kita. Nah, kemudian yang ketiga contohnya adalah yaitu bersedekah diam-diam. Itu paling baik ke Bapak Ibu. Kalau semayang di rumah, solat sunat tak terlalu baik. Kalau baca Quran di rumah, insya-Allah tak baik. Tapi kalau menyembunyikan infak, misalnya ibu berinfak 3 juta, 3 juta bagi bantuan ke orang lah. Mana lebih senang di nafsu kita Bapak Ibu? Nanti 3 juta kau diumumkan atau tidak ada orang yang tahu? Nan nafsu awak kak? Nan nafsu. Yang nafsu kita pasti mengatakan rugilah ambo kalau ambo andoan-andoan, ambo lah berkorban mah. Tu tak tahu orang, tak tahu orang ambo ko elok, tak tahu orang ko ambo dermawan, itu kecil nafsu awak Bapak Ibu. Makanya sedekah diam-diam itu baik iyo. Tapi kecil Imam Ali Zainal Abidin, sadaqatus sirri tudfi'u ghadbar rabb. Sedekah diam-diam itu memadamkan kemarahan Allah. Dalam surah Al-Baqarah Allah sampaikan, in tubdus sadaqati fa ni'mahi. Kalau engkau menampakkan sedekahmu, awak bersedekah ke Bapak Ibu, nampak di orang awak bersedekah, fa ni'mahi, itu baik. Bukan tak baik, baik asalkan ikhlas.
Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Tapi kalau seandainya engkau menyembunyikannya, merahasiakannya dan memberikannya kepada orang fakir, maka itu lebih baik. Nah, jadi kalahkan hawa nafsu. Kalau hawa nafsu mengecek, mengadian doa-doaan, tak tahulah orang, padahal sekian juta bantu orang, tentu nak dikenal orang kita sebagai orang elok. Cukuplah yang tahu Allah Tuhan kita, kemudian malaikat yang mencatat amal sedekah tadi, kemudian orang yang kita bantu. Bahkan kalau bisa pasan ke orang yang bantu tu, tolong jangan sampaikan ke orang-orang, cukup kita saja yang tahu. Bapak-bapak, ibu-ibu, ambo pengurus masjid di kampung, Bu. Selama bertahun-tahun listrik masjid kami indak tahu siapa membayar, Pak. Kalau dawat kan listrik ko dibayar jo infak kan? Nah, kalau itu pribadi dan ndak tahu siapa membayar. Bertahun-tahun. Padahal listrik kalau masjid itu kan lumayan, Bapak ya. Kalau pergi masjid sedang kau, masjid sampai amosnya yang tak terlalu gadang, itu lumayan je listriknya dalam sebulan. Dibayar pribadi dan bertahun-tahun indak tahu siapa membayar. Nah, tak bayar sih. Dan baru-baru belakangan dalam 1 tahun ko, baru kami tahu siapa membayar. Kerana orang nan selama ko membayar melaporkan. Mohon maaf Ustaz, listrik surau dan membayar lah. Mungkin beliau kok ekonomi yang selalu berubah, tapi wallahu alam alasannya beliau hentikan amalan itu. Tapi beliau pesankan tolong jangan sampaikan ke orang. Sehingga yang tahu Bapak Ibu, siapa yang membayar listrik itu hanya ambo dan bendahara masjid. Bendahara masjid itu saja. Para luar biasanya orang Bapak Ibu mengeluarkan dana yang tidak sedikit dan diam-diam tidak mengumbar amalnya. Dan yang lebih luar biasanya kami nak menyangkut Pak, tak percaya kok dalam nalar awak ternyata inyo yang bayar Pak. Jauh dari perkiraan. Yang selama kau mungkin nampak jarang bayar infak bersedekah di awaknya, justru inyo yang membayar listrik masjid. Luar biasa. Maka ikut sama je kisahnya Imam Ali Zainal Abidin yang mengatakan tadi, sedekah rahsia itu menghilangkan kemarahan Allah. Jadi Bapak Ibu, di Madinah dulu ada suatu dan ganjiannya adalah di pagi hari di waktu subuh hampir tiap hari lah talatak saya di mungko rumah orang miskin Madinah itu sekaruang, di dalam ada karuang. Dalam karuang tu ada gandumnya, ada minyaknya, ada kebutuhan pokok lah. Hampir di setiap rumah orang miskin tu rutin. Dan tak tahu siapa yang mentang. Bertahun-tahun itu terjadi. Nah, kemudian ketika Imam Ali Zainal Abidin meninggal, ketika beliau dimandikan, ada nampak tanda hitam di pundak beliau ke Bapak Ibu. Tanda hitam tu biasanya kerana menunjukkan acuknya orang memikul beban di situ. Barulah di situ terbuka rahasia kalau yang selama kau membantu penduduk Madinah yang miskin itu dengan memberikan bahan makanan pokok selama bertahun-tahun tanpa diketahui orangnya adalah Imam Ali Zainal Abidin. Baru tahunya ketika beliau meninggal dunia. Jadi mari awak taruh cas keikhlasan kita. Mari taruh diperkuat keikhlasan awak. Mudah-mudahan sesuai dengan riwayat sampaikan tadi, seseorang yang dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbul 'abdat taqiyal ghaniyal khafi, kata Nabi. Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, yang merasa cukup, kemudian yang bersembunyi atau suka menyembunyikan amalan-amalannya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita
dari bahagian orang-orang yang berusaha mengikhlaskan amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekeliruan. Jazakumullah khairal jazaa wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.